Sebenarnya antara setuju nggak setuju sih Mbak. Saat ini tuh kondisinya sudah mulai tidak kondusif dan mengganggu orang-orang sekitar, juga membuat kemacetan. Mungkin setuju kali ya untuk dibubarin. Atau mungkin kalau misal pemerintah ada wadah untuk mereka dan yang lebih terorganisir, mungkin itu akan lebih bagus. Sebenarnya sih kalau dari pilihan sendiri ya setuju. Karena kan emang semestinya kan ini jalan umum, maksudnya jalan yang emang buat orang-orang kerja, orang-orang yang punya kegiatan. Kalau dipakai cuma buat nongkrong-nongkrong, foto itu kan kerumunan ya kan bahaya. Maksudnya sekarang juga masih pandemi gitu kan. Ini kan jalanan umum, pasti banyak orang yang lalu lalang. Kalau misalnya ini rame banget orang Fashion Week gitu kan mengganggu. Saya juga kurang setuju karena tempatnya ini yang menghalang jalannya lalu lintas ya. Sama di sini kan juga banyak yang buang sampah ya, kata enak Citayam. Jadi kayak aku kurang setuju sih dari segi apa ya, lingkungannya juga jadi kotor, jadi berantakan, jadi jelek gitu ya. Jadi kayak aku setuju karena bisa mengembalikan Sudirman yang dulu gitu. Langsung saja sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Kiai Haji Muhammad Holil Nafis, Ketua Bidang Dakwah MUI. Assalamualaikum Pak Holil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua. Sehat semua. Dan selain ada Pak Holil juga bersama kita sudah ada Ibu Ida Ruwaidah selaku sosiolog dari Universitas Indonesia. Halo, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Holil dan juga Bu Ida nih, Ya. Sin, saya juga pengen kasih tahu ada sebuah artikel yang sebenarnya ini yang menjadi sumber pro dan kontra tongkrongan di daerah Duku Atas nih. Dari artikel yang dibaca ini, Ya. Dinsos DKI Jakarta tegas, pria berpenampilan kemayu di Citayam Fashion Week bakal ditindak. Pak Holil, tanggapannya dong terkait hal ini Pak Holil? Ya tentunya kalau di dalam Islam itu tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan juga tidak boleh menyerupai laki-laki. Apalagi pindah kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau perempuan jadi laki-laki. Maka laki-laki yang kemayu dianggap di dalam Islam itu tidak boleh dan diharamkan. Diharamkan itu artinya mendapat dosa. Hanya saja tindakan kepada orang yang kemayu itu kan ada macam-macam. Ada kemayu dibuat-buat. Ada orang kemayu itu memang karena pembawaan. Kan ada orang kemayu itu karena kebawa pergaulan. Nah itu. Jadi cara menindaknya pun juga macam-macam. Cara menindaknya ketika memang mereka membuat ya seperti halnya jenis kelamin menjadi tidak jelas identitas gender kita, tentu di situ tindakannya bisa masuk pada pembinaan. Bagaimana mereka dibina dengan pendidikan sex identity. Sex identitasnya itu perlu ditampilkan. Yang kedua, kalau memang itu mereka hanya ikut-ikutan, ya kita bisa larang di tempat itu. Jangan sampai ada hal-hal yang menyimpang dari pribadi kemanusiaan. Sebagaimana di dalam kerangka karakter bangsa ini, jenis kelamin kita adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Kemudian kalau memang itu membuat kita tidak nyaman, kan seperti halnya dalam undang-undang penyiaran. Bagaimana di sana dibikin aturan, lalu dibikin penegakan tentang bagaimana kedisiplinan, sehingga tontonan kreativitas anak-anak kita bisa lebih baik. Intinya harus pembinaan ya. Saya ke Bu Ida. Bu Ida, tapi kan ini ekspresi, bagian dari ekspresi generasi muda. Kalau kita lihat ini ekspresi dalam berseni sebenarnya. Iya, saya menyepakati itu ya, bahwa Citayam Fashion Week itu sebetulnya adalah satu bagian dari usaha anak-anak muda begitu ya, untuk bisa berkreasi dan mengekspresikan kreativitas mereka di ruang publik khususnya ya. Yang saya melihatnya memang harus dibedakan antara bentuk kreativitas, pemanfaatan ruang publik, dan kemudian tadi ya bentuk-bentuk yang perlu kita identifikasi apakah itu memang menjadi bagian dari identitas mereka atau sebetulnya hanya bagian dari ekspresi. Seperti cara berpakaian itu kan sebetulnya kami juga mengenal apa yang disebut sebagai gender expression. Jadi dia ya memang yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai ya, bahwa sebetulnya memang mereka hanya untuk hiburan, tampil begitu ya, tapi belum tentu menjadi bagian dari apa yang disebut sebagai identitas diri begitu. Yang jelas begini, pada ide dasar Citayam Fashion Week itu saya ajungkan jempol. Setuju bahwa ya? idenya ide kreatif. Iya, jadi jangan sampai hal yang baik itu
menjadi hilang karena ada bunga-bunga atau serempetan-serempetan yang tidak baik. Jadi perlu kita tunjukkan bahwa dari lapisan manapun masyarakat itu berhak untuk berekspresi, dari lapisan manapun bisa dibangun kreativitas. Nah, hal-hal yang mengganggu terhadap identitas gender, identitas kebangsaan, identitas kemanusiaan, itu yang harus kita minimalisir. Ini bisa partisipasi kita, bisa dengan pemerintah. Contoh, bagaimana pemerintah pertama menyiapkan ruang publik. Kita butuh ekspresi loh, sekian lama, kita ada 2 tahun, kita ini hanya mendekam di rumah karena takut COVID. Sekarang kita ada ruang untuk kita berinteraksi, dan itu bisa explore. Nah, kita kan ada yang memang sekarang anak-anak muda itu senang narsis ya, dengan beberapa media sosial, ini kan bisa menunjukkan teman-teman senang narsis, kemudian butuh ruang bagaimana mereka yang fashionable bisa juga update status. Ketika ada ruang publik, mereka memanfaatkan ruang publik sebaik-baiknya. Nah, berarti pemerintah harus menyiapkan ruang publik yang nyaman, yang ramah, yang juga itu menunjukkan entitas dan identitas dari kota itu. Kalau di Jakarta tentu adalah Jakarta. Jakarta penuh dengan kemacetan, maka belilah ruang di mana orang lewat di sana itu tidak buru-buru, sehingga lampu merah itu bisa dijadikan sebagai arena anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas. Saya pikir sah-sah saja, tapi coba dibatasi oleh pemerintah, umpamanya di sana jangan sampai umpamanya menghilangkan identitas gendernya, jangan sampai malah merubah tentang entitas dirinya, identitas kebangsaan, itu yang harus kita batasi ruangnya. Kemudian ya orang tua tentu pendidikan seks identitasnya sedari dini. Dari mulai kecil kita tahu, makanya kalau dalam Islam itu tidurnya pun antara laki dan perempuan itu juga sudah dipisah. Kemudian pakaian pun, pakaian laki jangan dipakaikan pada perempuan. Ya, dari pakaian, kemudian cara komunikasinya dan cara juga bagaimana interaksi kan sudah berbeda antara laki dan perempuan. Saya pikir semua terlibat, tidak bisa diserahkan pada pemerintah, tapi orang tua lebih dulu, lalu masyarakat juga berpartisipasi. Bagaimana kreativitas jangan dimatikan, jangan dibunuh, jangan ditiadakan, tetapi hal negatif bisa dipisahkan dari hal-hal yang mengganggu terhadap kreativitas anak. Jadi peran setiap pihak, baik orang tua dan pemerintah juga harus berperan, seperti itu ya Pak Tra. Oke, artinya memang ini harus ada peran Pemda, dan tentunya peran pemerintah, peran orang tua, peran masyarakat harus saling membantu, mensupport, karena kalau tadi Pak Holil bilang semuanya ini berperan. Seperti itu ya Pak Holil ya? Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Holil atas insight-nya untuk ngopi malam hari ini. Sehat selalu ya Pak Holil. Ya, makasih. Mohon izin, saya pamit duluan. Terima kasih. Terima kasih Pak Holil. Terima kasih Pak Holil. Nah, habis ini kita juga pengen ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang seperti kompeten untuk ngomongin masalah regulasi. Masalah regulasi. Karena beliau ini adalah anggota dewan yang terhormat. Oke, baiklah. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti langsung ya kita obrolin secara ini ya. Betul. Baik, tetap bersama kami di Ngopi. Sebelum itu kemudian dibubarkan, ditindak dan lain sebagainya, pemerintah itu perlu memberikan alternatif dulu. Maka jadi jangan langsung dibubarkan, harus ada alternatif tempat baru dulu ya Pak Arsul ya? Betul, itu harus.